Ongga Bale, jumpa lagi dengan Bang Iwan. Senang sekali saya bisa bertemu menyapa kalian semua. Ongga Bale dimanapun kalian berada. Dan saya sangat berharap kalian semua berada dalam tubuh yang selalu sehat dan semua aktivitasnya akan berjalan dengan lancar. Dan juga saya tidak lupa menyapa buat Ongga Bale yang baru berkesempatan hadir di channelnya Bang Iwan. Selamat datang, selamat bergabung di channelnya Bang Iwan. Jika belum di-subscribe channelnya, silahkan di-subscribe dulu, turun notification on supaya ketika aku upload video terbaru, Ongga Bale tidak ketinggalan video reaction terbaru dari Bang Iwan. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memfollow Instagram aku dan juga sudah memberikan komentar-komentar di Instagram aku serta memberikan masukan-masukan juga untuk di Instagram aku tentang reaction-reaction aku. Dan kali ini saya juga berterima kasih buat Gunara Rovers, fansnya Gunawan dan Rara, yang sudah memberitahukan kepada aku tentang suatu podcast yang baru kemarin dirilis ya. Dan saya baru sebelum saya berangkat untuk melakukan aktivitasnya, hari ini saya akan mengajak menonton itu dan melihat komentar aku tentang video ini seperti apa. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja pada videonya. Gunawan yang mengikuti podcast ya bersama dengan Afdal. Itu Afdal itu dulu dia adalah pemain sinetron di Indosiar, yang lagu dangdut itu. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Afdal Usman. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nyantai bareng sama seseorang yang baru aja mengeluarkan single barunya. Tapi single barunya ini nyanyinya berdua. Single tapi nyanyinya berdua. Udah deh, gak usah lama-lama, kita langsung tanya aja sama orangnya. Gunawan Bahagia. Saya tepuk tangan diri aku sendiri ya. Dulu si Afdal ini di Indosiar ini ya. dong single saya sendiri. Sering ku dengar kata mereka. Kok nggak jalan sama Rara ya? Jangan terlalu terbuai cinta. Harusnya kan sama Rara. Si Afdal ini juga. Sering ku dengar kata mereka. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, kalian tanya-tanya tuh kemarin. Nah nih, Masa sih? Gunawan. Iya, kemarin banyak banget itu yang nanya-nanya. Kemarin kan kita sempat itu kan, Iya, nanya benar, aja sama sampai- Gunawan. Ini salah satu narasumber yang ketemu. paling banyak diminta sama subscriber kita. Alhamdulillah. Kemarin kita Kebetulan lagi ini ya? banget karena Gunawan ada di salah satu acara dan juga Kak Abdul juga ya. Iya, lagi ada di situ. Satu acara. Satu acara benar. Tapi jangan bilang itu studio ini ganti-gantian soalnya. Oke, tadi itu single barunya ya berarti ya? Benar, itu single baru banget dari pas Gunawan kelar kompetisi. Oh, single baru. Tapi Iya. yang menjadi pertanyaan, kenapa berdua? Ya nggak tahu juga ya. Karena mungkin apa namanya yang dilihat sama teman-teman yang sudah nge-support kita, yang dilihat sama orang-orang apa namanya yang sudah support kita dari belakang, mungkin ini adalah waktunya yang tepat untuk ngeluarin single berdua kayak gitu. Karena udah lama banget gitu. Dari Gunawan kompetisi, Gunawan udah dengar kalau kita bakalan ada single berdua. Berarti udah lama tuh. Oh, Iya, kayak gitu. Gunawan sebelum Gunawan dengar kalau Gunawan punya single sendiri, Gunawan tuh dengar itu duluan kayak gitu. Kita bakalan punya single berdua. Mungkin itu adalah alasan kenapa single berdua keluar duluan kayak gitu. Berarti nggak baru sekali ya sama Rara berarti ya? Enggak. Oh, ya udah, tapi kita nanti akan bahas itu. Nah, oke. Sekarang saya pengen nanya sama Gunawan nih. Gunawan tahu saya gak sih? Tahu dong. Tahu banget. Apa ini tuh gimana ya? Gunawan tuh dari masih kecil loh. Dari masih pulang sekolah terus apa namanya? Pulang sekolah terus sama teman-teman bareng nonton gitu loh. Di apa namanya? Di satu rumah tapi kita rame-rame nontonnya. Nonton rame-rame. Aku juga Oke, kayak gitu. filmnya apa waktu itu? Itu Yang apa? banyak judulnya tuh banyak banget Nah, tapi yang- film secara universal ya biasa disebut Genta Buana. Iya, Genta Buana. Maksudnya Benar. yang kolosal kah atau yang di pohon joget-joget nari-nari? Yang di pohon nyanyi-nyanyi itu yang apa namanya yang berubah jadi ular juga nonton. Tapi Gunawan gini, oke, Gunawan berarti tahu Genta Buana dong ya? Kayaknya Tahu. nggak sah nih kalau kita nggak suruh nyanyi lagu Yang tahunya siapa aja? Banyak. Oke. Banyak. Tapi saya nggak ada di sini nih. Oke, Iya, iya. favoritnya siapa? 3 orang Genta Buana. siapa namanya Kak Email. Oh, Kak Email. Kak Email. Oke. Terus Kak Abdal salah satunya sama satu lagi yang dagunya panjang siapa namanya? Kak Temi, Coki, dagunya panjang. Cewek Enggak, cowok? enggak, cewek.
yang dagunya panjang, yang matanya sipit-sipit gitu loh. Yang main film Rapunzel. Catherine. Alenta. Iya. Alenta. Oke. Itu Sering lihat di Iya, Indonesia. benar. paling suka ya. Yang paling suka. Oke, Gunawan, nyanyiin dong lagu Genta Buana. Lagu yang tepat. Oke. Rindunya Oh, benar-benar. hatiku padamu kasih, rindunya hatiku. Terus apa ya? Sudah tak Aku dulu sering nonton ini waktu aku masih kecil. datang melamarmu, jadilah ratu di hatiku, kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat Jadilah ratu di hatiku, padahal liriknya bukan itu, Iya, tapi jadilah dia bikin raja di liriknya. hatiku. Ratunya siapa? Nanti kita akan kepoin ratunya itu siapa. Itu lagu Gunawan suka banget ya. Iya, suka banget. Itu kan lagu apa namanya, ada versi Indianya juga kan. Iya, itu suka banget. Versi India maupun versi yang Genta Buana tadi itu sama-sama suka banget. Keren banget lagunya ya. Keren Nempel ya? banget, nempel banget. Pokoknya itu tuh bakalan jadi lagu sepanjang masa kayaknya. Iya, padahal itu dia dari lagu India Iya. dibikin ke ini kan, biasanya kan lagu-lagu yang seperti itu kan ya. Ya, Ini ya. sekedar lewat sekedar aja lewat gitu. Tapi ini bisa long lasting sampai sekarang ya. Bener, dan itu melekat banget. Kita kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan di kampung ya, terus kita nyanyi lagu itu pasti dibilang iya ya itu film Indosiar. Kayak gitu. Film Indosiar. Bener. Kemarin Kak Paul udah cover lagu Genta Buana. Oh Mas iya. Gunawan ada keinginan gak buat cover lagu? Iya. Kalau keinginan jangan ditanya lagi kak. Kalau keinginan cover lagu Genta Buana tuh udah dari lama sebenarnya. Cuman masih bingung nih sampai sekarang mau mulai dari mana. Nah sekarang alhamdulillah kita tuh udah ketemu jalannya mau mulai dari mana kayak gitu. Jadi ya kalau rencana ada. Nantikan aja. Oke, kita boleh dong, pengen tahu dong lagu apa yang pengen banget Gunawan. Aku mau cover. Kak, pokoknya nanti tolong dikonfirmasi Salah ya. satunya lagu yang tadi Gunawan nyanyi. Cinta Putih bukan sih? Di Oh, itu komen di judulnya Cinta Instagram Putih ya? atau di YouTube channel aku. Rindunya Hatiku. Rindunya ya? Hatiku. Filmnya Cinta Pengen, Kak, Iya, udah pakai itulah. pengen Ya, reaction oh masih nyanyi. ingat loh. Yang salah satunya yang itu Gunawan pengen cover. Terus yang tadi yang bilang katanya apa nama anak-anak pada suka lagu itu. Yang cover lagu itu. You name it, I know the song. Lagu apa? Sebutin aja. Template banget, indahnya bulan. Tapi hebat loh, itu bisa. Tempoknya tuh. Indahnya Indahnya bulan. bulan tak seindah wajahmu. Manis madu. Oke, kita sekarang ngobrol-ngobrol. Ini dong Gunawan, kepo nih, gimana sih bisa ikut kompetisi? Awalnya tuh gimana? Ini pertama kali ya. Oh, Jadi awalnya Gunawan sebenarnya tidak ada keseriusan yang apa namanya yang serius banget gitu loh. Yang benar-benar aku harus ikut kompetisi ini dan aku harus menang di kompetisi ini nggak ada. Ya gitu. Jadi sebenarnya cuma ikut-ikut aja gitu loh. Ikut-ikut aja. Karena kebetulan kompetisi ini tuh disediakan di 34 provinsi gitu. Maksudnya Sebentar. diadakan Gunawan sendiri dari Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara. Benar. Oh, Gunawan dari Provinsi Maluku Iya. Utara. Oke. Saat dulu Gunawan cuma berangan-angan untuk ayo ke Makassar atau kemana gitu ikut. Oke. Karena dulu kan waktu zaman DA kan cuma diadakan di beberapa kota besar saja. Kayak gitu. Nah, kalau Liga Dangdut kan di 34 provinsi. Jadi pas waktu itu Gunawan cari informasi kalau di Ternate itu ada dibuka Liga Dangdut Indonesia 2020. Di Ternate. Di Ternate kayak gitu. Nah, akhirnya Gunawan tuh apa namanya teman-teman Gunawan tuh pada pengaruhi Gunawan gitu loh. Oh, Kamu ikut aja kayak gitu. Tapi Gunawan, emang bisa? Emang saya bisa? Saya punya potensi di sana kayak gitu. Justru saya bertanya sama teman-teman saya kayak gitu. Kamu tuh punya potensi sebenarnya tuh. Saya bilang ya udahlah ikut-ikut aja kayak gitu. Ditambah lagi didorong sama ayah. Gitu. Iya. Ayah tuh paling apa namanya? Dia tuh orang yang tidak secara langsung untuk ngedorong gitu loh. Enggak. Dia tuh cuma nanya-nanya tipis-tipis doang. Nah, kamu mau nggak ikut Liga Dangdut? Kayak gitu doang. Support ya? Iya. Dia cuma nanya-nanya doang, tapi
Gunawan ngerti kalau sebenarnya itu adalah keinginannya, walaupun dia nggak pernah suruh secara langsung gitu loh. Nah akhirnya Gunawan bertekad untuk ya udahlah, banyak yang support juga kalau aku ikut Liga Dangdut kayak gitu. Akhirnya Gunawan ikut, dan di situ Gunawan juga sempat down banget karena harus resign dari pekerjaan kayak gitu saat itu. Resign dari pekerjaan. Resign Emang dari sebelumnya pekerjaan. Konsekuensinya berat kegiatan ya. Gunawan tuh apa sih sebelum ikut kompetisi ini? Iya, jadi Gunawan itu kerja di salah satu apa namanya brand handphone. Gunawan kerja di sana, oke. promotor. Gunawan kerja di situ, dan Gunawan juga sudah sempat izin ke manajer kalau Gunawan izin sehari untuk ikut audisi Liga Dangdut. kayak Jujur gitu. ya, jujur, izinnya jujur gitu ya. Benar. Oke. Nah terus dia bilang nggak boleh karena kita lagi ada launching produk baru gitu Produk loh. baru, oke. brand baru, series yang terbaru. Jadi kamu nggak boleh izin, kamu tetap harus masuk karena bakalan sibuk banget nih gitu loh, karena ada gatheringnya dan segala macam. Nah Gunawan bilang, Pak, Liga Dangdut ini audisinya cuma 1 hari doang dan nggak akan diulang lagi kedua kalinya kayak gitu. Nah terus dia bilang ya tetap aja nggak bisa. Nah Gunawan memutuskan untuk ya udah Pak kalau gitu Gunawan resign aja. Pilihan yang wow banget ya. Jadi pada saat itu, Aku sampai udah deh, merinding. mendingan gue resign aja deh. Mending resign aja kayak gitu. Nah terus dia bilang ya udah kalau misalkan itu kemauan kamu ya silahkan, kita nggak akan nahan kok kayak gitu. Dan akhirnya Gunawan resign. Sebentar. Jadi Gunawan ini memutuskan untuk ninggalin pekerjaan, Hanya lebih untuk- milih lidah yang itu pun Benar. masih kompetisi. Masih kompetisi, belum tentu lolos atau enggak. Wow, Kayak gitu. berani, cukup berani ngambil keputusan seperti itu. Iya. Apa sih yang bikin Gunawan tuh yakin, motivasinya tuh apa sih? Sebenarnya nggak tahu kenapa di saat itu, waktu itu Gunawan tuh benar-benar yakin kalau Serius banget. jalan Bro. saya tuh di sini Bagus nih. banget nih. Nggak tahu deh, pokoknya di hati kecil tuh besar banget loh, besar banget keyakinan kalau Gunawan tuh bakalan lolos di Liga Dangdut itu. Yakin kalau bakal lolos. Iya, yakin banget. Entah kenapa deh. Gunawan juga heran saat perasaan saat itu tuh. Heran banget karena karena nggak pernah merasakan seperti itu sebelumnya kayak gitu. Iya. Jadi pada saat Gunawan ngerasain itu, ya udah deh, aku ikut aja. Aku yakin kok kalau bakalan lolos. Kayak gitu. Tapi akhirnya menjadi juara 2 Liga Alhamdulillah. 2020 kan? Iya benar. Gunawan sebelum ke Jakarta ikut Liga Dangdut yang waktu kompetisi juri artis. Gunawan itu juga di sana lagi ikut salah satu kompetisi. Di? Kompetisi di daerah sana. Oh oke, kompetisi apa? Kompetisi Morotai Idol namanya, Morotai Idol. Morotai? Idol. Oh oke, nyanyi Jadi juga ya? iya, berarti? nyanyi juga Morotai Idol. Nah, di sana Morotai itu itu apa? Sorry, Morotai itu apa sih? Morotai Nama itu daerah ya? Nama daerah. Oh oke. Itu bagus banget tuh di sana. Jadi Gunawan ikut kompetisi di sana, dan Gunawan itu sudah dapat bocoran kalau Gunawan itu adalah nilai tertinggi kedua. Dan itu hadiahnya juga lumayan besar Di gitu. Morotai Idol itu? Di Morotai Idol itu. Oke, terus? Nah, Gunawan udah dapat bocoran kalau Gunawan nilai tertinggi kedua. Jadi berarti ada peluang dong untuk dapat juara dan untuk meraih hadiah segede itu. Jadi PD. Jadi pede kayak gitu. Akhirnya pas Gunawan di sana kompetisi baru tampil sekali doang, Indosiar langsung nelpon kayak gitu. Terus? Nah, setelah Indosiar nelpon, Gunawan harus bikin pengorbanan yang kedua kali dong. Harus bikin keputusan dong. Tadinya kan selesai yang ikut audisi itu kan udah kelar nih. Sisa tunggu hasil kayak gitu. Itu sambil tunggu hasil kan harus kerja. Nah, Gunawan ikut kompetisi itu hadiahnya lumayan besar. Nah, berkorban lagi nih yang kedua kali. Gimana nih? Sementara kita belum tahu lolos atau enggak juga. Iya, Karena ke Jakarta itu kan harus juri artis dulu. Iya, Kayak gitu. Itu lolos atau enggak belum tahu juga. Jadi pas ditelepon sama Indosiar berangkat, Gunawan harus memutuskan kalau Gunawan ya udahlah, mau gimana lagi, saya harus ke Jakarta kayak gitu, saya harus berhenti di kompetisi ini. Berhenti di kompetisi Morotai Idol itu demi Benar. ke Jakarta. Udah Yang sebentar. Gunawan ini udah ninggalin kerjaannya, ya. Benar. Terus dia harus terhenti dari kompetisi untuk ke Jakarta. Jadi 2 kali pengorbanan dan Iya. hasilnya juga ya Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Gunawan kan sebelum Lida tuh ada DA1, DA2 terus baru Iya, Lida. iya. Suka ngikutin nggak? Enggak pernah. Nggak pernah tahu. Nggak pernah. Jadi DA1, DA2, DA3, DA4 itu tahu, tapi nggak pernah ngikut. Karena kan yang tadi Gunawan bilang, Maksudnya ngikutin tuh bukan ngikutin ini. Oh, iya, tahu paham, ngikutin paham, nonton paham. apa segala macam tahu berarti Tahu, kan? Tahu kan. Aku Gunawan suka tahu. cara Bahkan ngasih nonton Akbar dari ini waktu audisi. komunikasi aktif dan banget. suka banget. Audisi DA1 nonton, terus audisi DA2 nonton.
DA3 nonton dan DA4 juga nonton. Di sana di kampus tuh suka ada prediksi-prediksi gitu loh. Ini nih yang bakalan juara, ini bakalan juara, ini bakalan juara. Kayak gitu. Nah, Gunawan tuh hobi juga gitu loh, nebak-nebak gitu, ini bakalan juara, ini bakalan. Dan salah satunya yang Gunawan prediksi itu benar-benar juara semua gitu. Ati Kodong, bukan Lesti loh dulu. Gunawan dulu nggak prediksi Lesti. Berarti dia satu. Ati Kodong. Terus yang kedua prediksinya si Evi Masamba. Evi Masamba. Iya, kayak Evi. Dari mana Gunawan bisa tahu dan bisa prediksi itu benar? Maksudnya ada penilaian sendiri dong? Iya. Sebenarnya kalau untuk Gunawan nggak ada penilaian yang secara detailnya sih. Tapi Gunawan tuh lebih ke gimana ya? Setelah Gunawan lihat kompetisi yang ada di Indosiar ini, Gunawan lihat mereka kayaknya ngambilnya bukan hanya sekedar suaranya bagus doang. Yes, gitu. benar Mereka banget. kayaknya ngambilnya etikanya, terus secara Attitude juga ya. terus perjalanan mereka menuju kesuksesan itu kan sering banget tuh ditayang kayak gitu. Nah, Gunawan prediksinya dari situ. Pas Gunawan ngelihat perjalanan mereka itu, Gunawan termotivasi gak sih pengen ikut kompetisi ini gitu? Pengen. Iya, termotivasi pengen. ya. Pengen, termotivasi banget. Dan awalnya juga Gunawan nggak ada basically dangdut banget, nggak ada. Nah, gara-gara nonton DA1, DA2, DA3 dan DA4 itu akhirnya belajar dangdut kayak gitu. Oh, akhirnya belajar dangdut. Aku Awalnya juga baru mulai apa ya, pop? gara-gara Awalnya dia itu nih. penyanyi salah satunya pop, tapi yang paling basically di sana itu nyanyi lagu daerah, lagu-lagu kampus daerah gitu. Oke, lagu-lagu daerah. Kita tantang Gunawan untuk suruh nyanyi lagu daerahnya Maluku Utara ya. Iya benar. Oke, Gunawan silakan. Borero to seninga inefira Kie gulgo sama dan mas tengsara Gate ifala to sone bato Biar to sone to seninga borero. Itu lagu Maluku Utara. Iya, itu lagu Maluku Itu Utara. termasuk lagu favorit orang Maluku ya? Iya, itu lagu kayak gimana ya? Lagu kebangsaan Maluku Utara gitu loh. Orang pada tahu semua orang Maluku Utara tahu lagu itu. Tapi pada saat Gunawan ikut kompetisi, Gunawan punya role model gak atau suka sama salah satu finalis atau juara di itu gitu? Suka banget cara Afdal Ini gue ngefans banget nih sama siapa aktif misalkan banget sama dia Evi ngomong. Masamba atau apa segala macam. Ada gak dulu? Maksudnya yang sesama kita atau Iya, yang menjadi role model Gunawan, yang menjadi iya. sumber inspirasi lah kalau kita bilang. Itu tuh kayak Evi Masamba. Evi Masamba. Iya, kenapa? benar. Karena kayak Evi Masamba itu salah satu peserta pertama yang dia tersenggol di top 5, tersenggol di top berapa ya? Top 10 kalau nggak salah. Nah, terus ada wildcard lagi, dia masuk dan dia langsung melaju ke juara 1. Wow. Itu kayak ini itu ya, yang paling kayak terinspirasi apa ya? banget. Ajaib ya? Iya, ajaib banget. Awalnya kita nggak bisa pungkiri kalau dia nggak diperhitungkan dong. Iya. Karena kan udah kesenggol duluan nih. Terus dapat wildcard, hak veto juri percaya kepada dia dan akhirnya masuk lagi dan melaju sampai ke juara 1. Bukit tinggi semakin panas, bagai air mengalir deras. Kalau boleh tahu sekarang Gunawan umurnya berapa? 24. 24 tahun. 24 tahun ya. Berarti bekerja ya. Udah maksudnya kuliah, sempat kuliah? Enggak, Nah, belum. jadi langsung Tapi punya niat untuk melanjutkan. Oh, ada niat buat lanjutin kuliah. Berarti hebat. setelah SMA kerja terus ikut Liga Liga ini. Dangdut, Liga Dangdut. benar, kayak gitu. Oke, Udah banyak uang Gunawan jadi tadi kan ada bisa. planning buat lanjutin studi gitu kan. Benar. Nah, planningnya tuh mau lanjutinnya di sini atau di kampung halaman? Di sini. Jadi iya, apalagi Gunawan sekarang kan lihat teman-teman banyak yang fokus banget gitu sama pendidikan gitu Iya, kan. bener-bener. Mereka fokus banget sama pendidikan dan setiap kalau misalkan kita ngumpul ada yang sampai bawa sampai bawa laptop, terus ada yang sampai bawa MacBook terus ngerjain tugas-tugas. Gunawan kayak nggak tahu siapa tahu bawa laptop buat ngedit. Buat ini. Kita nggak tahu. Iya kan? Karena Emang banyak poin. Terus lu ngapain lu kuliah ya? Nggak juga. Kadang orang bawa laptop biar ini. Gabung Iya, bawa iya, laptop. iya. Ngedit, bikin surat. Tapi ada teman-teman juga yang bilang, bentar ya aku lagi ngerjain tugas kayak gitu. Nah, Gunawan tuh juga salah satu orang yang benar-benar dari masih sekolah itu juga punya tekad untuk melanjutkan pendidikan sampai ke lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi memang ini memang ya. iya kayak gitu. Nah, cuman dulu kan ada faktor ekonomi yang memang nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya ini adalah kesempatan buat Gunawan kayak gitu. Yang tadinya kita nggak ada terbatas dengan faktor ekonomi. Iya. Sekarang tuh Gunawan
alhamdulillah bisa lah kayak gitu. Siapa Iya. tahu, ini siapa tahu ya, dengan adanya seperti ini kayak Paul kemarin tiba-tiba mendapat beasiswa Amin. dari ini kan, dari Pak Iya, Bupati benar, atau Pak Wali Kota. Semoga nonton vlog ini ada Amin, yang mengharumkan nama daerah loh. Nih, Gunawan. Oke, kita ngomong lidah. Nih, ada 3 penyanyi lidah. Ya. Rara, Selfie, dan Putri. Ya. Gunawan urutin dari 3. Rara, Selfie, Putri. Ya, udah ikut urutan. Jangan ikutin urutannya Gunawan. Iya, ya memang yang disebutin tadi ya itu urutannya Gunawan. Gitu. Siapa? Kurang jelas. Kurang jelas, yang jelas. Rara, Itu nomor 3. enggak. Nomor Nomor 1. Rara, Selfie, Putri. Oh. Rara nomor 1, Selfie nomor 2, Putri nomor 3. Oke, Iya, sekarang kita urutin yang tercantik. Yang tercantik. Dari 3, 2, 1 sekarang dibalik. Menurut Gunawan ya? Iya menurut Gunawan, masa menurut saya, kalau menurut saya mah cantik semua. Rara sama juga sih kalau menurut Gunawan. Dari 3 dulu, dari 3 dulu. Dari 3. Ah. Dari 3 Putri, Putri. Selfie, Rara. Bersambung. Ya udahlah. Aku cengengesan terus tapi kok air matanya keluar ya. Aku nggak ngerti ya, nggak paham. Mungkin aku sakit mata atau gimana sih, atau terlalu baper ya. Aduh, banyak pelajaran yang aku dapat dari mereka berdua. Pengorbanannya si Gunawan ya. Aduh, sama kayak aku. Nggak usah curhat di sini, cukup Gunawan aja. Terima kasih banyak sudah mengikuti reaksi aku untuk video ini. Kita akan berjumpa lagi. Semoga lagi ada kelanjutan dari ini ya. Bye bye. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanted you to